Al-Fatihah. Apa jadi Rasulullah sholat? Enggak. Yang mana? Hadis yang tentang anak Abdullah Ubay minta Rasulullah istighfar. Nah, itu dengan minta disolatin. Oh, itu tadi waktu itu sholat terus turun ayat, malah turun ayat yang melarang. Jadi tidak jadi Rasulullah. Jadi sholati. Jadi kemudian turun ayat yang melarang sholat. Terus turun ayat yang melarang sholat. Iya, waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Abdullah ibnu Muhammad, hadatsana Abu Amir, hadatsana Fulaikun an Sulaiman, an Hilal ibnu Ali, an Anas Malik radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Anas? Kata Anas, syahidna hadir. Syahidna hadir siapa kita? Ini kami kita hadir para sahabat bintan pada jenazahnya anak perempuan. Bintan pada jenazahnya anak perempuan. Hadis yang ke 1285. Qala berkata siapa anak Sayyidina Khaldir siapa kita bintan pada jenazahnya anak perempuan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Anas wa Rasulullah kali bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jalisun orang yang duduk alal qabri di samping kuburan atau di tepi kuburan. Itu jalisun orang yang duduk alal qabri di samping. Kalau ngajar ke samping bahaya, maksud Nabi di atas. Nah, alal qabri di samping kuburan. Allah berkata siapa Anas, itu maka melihat siapa saya ainaihi pada kedua matanya Rasulullah ayat ma'ani kali bercucuran air mata. Tatma'ani kali bercucuran air mata apa ainaihi. Allah berkata siapa Anas, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal minkum adakah itu sebagian daripada kamu semua rajulun bermula orang laki-laki lam yuqarib yang tidak jimat siapa rajul lam yuqarib yang tidak jimat siapa rajul pada istrinya lam yuqarib yang tidak jimat siapa rajul alailata dalam waktu malam di dalam malam tadi alailata dalam malam tadi. Faqala maka berkata siapa Abu Talha ana saya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzil maka turunlah kamu turun kamu yang menurunkan. Qala berkata siapa Anas wa nazala maka turun siapa Abu Talha fi qabriya di dalam kuburannya Bintan fi qabriya di dalam kuburannya Bintan. Jadi Anas bin Malik cerita kami menghadiri putri Rasulullah SAW yang wafat. Ini khilaf, ada yang mengatakan Ummu Kulthum, ada yang mengatakan Ruqayyah. Ini sama-sama istrinya Sayyidina Utsman. Jadi istilah putri Rasulullah yang jadi istri Sayyidina Utsman. Ada yang mengatakan Ummu Kulthum, ada yang mengatakan Ruqayyah. Ketika beliau wafat kami hadir. Nah, singkat cerita sudahlah jenazahnya dibawa ke kuburan. Nabi sedang duduk alal qabri itu di samping. Kalau alat di atas kuburan ya nggak boleh kan di tepi. Nabi sedang duduk di tepi kuburan. Ini kemudian Nabi kata Anas, Nabi itu muncul air mata. Nah, ini manusiawi kan. Memang ketika wafat itu Nabi dalam mata. Kemudian Nabi bilang, hal minkum rajulun lam yuqarib alaila. Ada enggak di antara kamu ini yang tadi malam enggak kumpul istrinya? Ada enggak jima istrinya? Enggak jima istrinya. Terus Abu Talha bilang, saya Rasulullah. Terus Nabi bilang, dah kamu turun yang menurunkan. Nah hadisnya begini. Jadi yang pertama Rasulullah ini mengatakan, coba siapa yang tadi malam nggak kumpul istrinya. Nah di situ ada Sayyidina Utsman, kan suaminya. Nah Sayyidina Utsman diam saja, karena alasannya pertama Sayyidina Utsman semalam itu ngumpuli jariahnya, ngumpuli amatnya, sehingga dia merasa saya tadi malam ngumpuli amat saya, maka beliau diam saja.
Nah, ada yang mengatakan, kenapa Nabi kok mengatakan gini? Coba siapa yang tadi malam tidak memberi istrinya, turunlah ke bawah. Turunlah ke bawah. Ini ada yang mengatakan Nabi itu waktu itu sedikit ada jengkel dengan Sayyidina Utsman. Sekarang gimana? Loh, wong tahu istrinya sakit. Sakitnya kan sakit keras. Loh, kok senang-senang dengan maksudnya gitu kan? Ada yang katakan kok senang-senang dengan apa? Dengan amatnya. Wong anak saya sakit kan manusiawi kan? Ada yang katakan gitu. Sehingga Nabi katakan, ayo siapa yang tadi malam tidak memberi istrinya? Itu ada nyinggung dengan Sayyidina Utsman gitu. Maksudnya gitu. Nah ini untungnya kalau istri sakit masih punya serep besar. Kalau nggak ada serep, ya kalau sakitnya sebentar, kalau lama ya lah. Gimana ini Pak Juni? Wah, saya juga ini kan. Tapi Kiai Indonesia ini apa? Kiai Sumatera susah. Ya susah ya. Nggak Berani. Kayak ngomongnya saja dah. Loro kan. Tapi kalau jadi anggota dewan berani sama. Kan punya di Jakarta kan harus simpanan berani. Jadi akhirnya sediman nggak berani turun karena berasa. Jadi ada yang katakan Rasulullah ini agak sedikit gimana? Mau seorang anak saya sakit terus gitu kan. Jadi ada yang katakan gitu. Nah ini diambil kesimpulan lagi. Alasannya kenapa Nabi itu kok bilang, wahai siapa yang tadi malam itu nak istrinya turunlah. Ini begini, kalau alasannya ada yang katakan gitu. Kalau orang yang semalam itu habis kumpul dengan suami istri, terus nanti masukkan jenazah perempuan, ini khawatir hatinya itu masih bayang-bayang. Karena itu bukan orang perempuan, jadi membawa kurang nikmat, kurang nikmat. Sehingga Nabi bilang, ayo siapa yang tadi malam nggak membeli istrinya, karena yang meninggal itu perempuan. Sebab kalau sebelum itu nanti bayang semalam gitu kan. Nah, kemudian oleh ahli fikih ini bukti yang menurunkan sebagai dalil bukti bahwa yang menurunkan jenazah perempuan itu tidak harus mahramnya, boleh orang lain. Karena Abu Tolha itu orang lain. Jadi misalkan keluarga kita perempuan itu mati, tapi yang menurunkan kuburan ini bukan mahramnya orang lain, itu nggak masalah. Jadi apa maksudnya nggak masalah? Contoh ini putri Rasulullah meninggal, ada yang mengatakan hukuman ya, tapi justru yang turun di bawah adalah Abu Tolha yang tidak ada hubungan mahram. Kan? Jadi kalau ada mayit perempuan meninggal dunia yang turun tangan ke kuburan itu boleh orang lain, tidak harus keluarga. Nah, Abu Tolha ini turun untuk menurunkan jenazahnya. Yang terpenting. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadasan Abdullah akbarana ibnu Juraid. Qala ibnu Juraid akbarana Abdullah ibnu Ubaid ibnu Abi Mulaikah. Qala berkata siapa Abdullah tufiat wafat ibnatun, siapa anak perempuan li Utsman bagi Utsman radhiyallahu anhu di Makkah di Mekah. Wajibna dan datang siapa kita linas hada supaya hadir siapa kita pada jenazah ibnatun. Maksudnya pada ibnatun jenazahnya, maksudnya pada jenazah ibnatun. Wa hadiratan hadir pada jenazah ibnatun Ibnu Umar, siapa Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Wa inni sehingga saya lajalisun, itu sungguh orang yang duduk bainahuma antara Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Au qala atau berkata siapa Abdullah, jalastu duduk siapa saya ila akadi ima kepada salah satunya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Sumaja'a kemudian datang al-akhoru, siapa orang lain. Fajalasa maka duduk siapa akhor ila janbi di samping saya. Faqala maka berkata siapa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata li Amrin kepada Ammar ibnu Utsman, ini saudaranya. Ala tanha, adakah tidak melarang siapa engkau anil bukai dari menangis jenazah? Fa inna Rasulullah karasunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala berkata siapa Nabi, innal mayita sunya mayit layu adzabu itu sungguh diseja siapa mayit dibukai ahli sebab tangisan keluarganya mayit alaihi atas mayit. Jadi kata Abdullah ibnu Ubaidillah putri Sayyidina Utsman yang bernama Ummu Abban, namanya Ummu Abban itu wafat di Mekah. Akhirnya kami datang untuk takziah menghadiri jenazahnya putrinya Sayyidina Utsman. Hadirlah di situ Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas,
kata Abdullah, terus saya sedang duduk di tengah-tengahnya, atau saya duduk di antara keduanya. Terus datanglah yang lain duduk samping saya. Nah ini yang dibuat dasar oleh fuqaha bahwa termasuk sunnah itu adalah sedang menunggu jenazah. Jadi misalkan gini, kita ada orang meninggal terus kita melayat duduk itu niat tiba ini. Nah sambil jenazah dimandikan dan seterusnya kita kan sedang duduk. Itu ini dalilnya. Jadi kalau kita niat tiba adalah mengikuti sunnah. Cuman kalau kita nggak tahu, nggak ada niat kan nggak dapat, aslinya nggak dapat pahala menunggu ini nggak dapat karena innamal amalu binniyat. Nah inilah pentingnya kita ngaji hadis itu kayak gini. Oh ya berarti orang duduk-duduk sambil nunggu jenazah dimandikan dan seterusnya itu adalah sunnah. Ini kan duduk dulu. Nah kemudian Abdullah bin Umar itu ngomong sama Amr bin As, Amr bin Usman. Ini kakaknya apa? Saudaranya, saudara putri Sulaiman ini kakaknya. Ini saudaranya. Bilang gini, masuk kamu tidak melarang itu ada orang yang nangis. Ada orang yang nangis. Kamu kok diam saja gimana kamu sebagai saudara? Aku pernah dengar Nabi itu berkata begini, innal mayyita la yu'adzabu bikai ali alaihi. Bahwa mayit itu disiksa sebab tangisan keluarganya. Nah, kenapa ini alasannya gini? Kenapa kok orang nangis didiamkan saja? Karena hadis ini maknanya mutlak muqayyad. Gimana mutlak? Hadis ini kan mutlak. Mayit itu disiksa karena ada tangisan keluarganya. Itu mutlak. Terus dikoyiti yang dimaksud tangisan yang meraung. Nauf itu kan beratap atau tangisan yang sifatnya wasiat atau tangisan sebagai tradisi. Kalau tangisan biasa itu enggak masalah, namanya manusia. Jadi hadis ini maksudnya hadis umum mutlak. Terus dikoyiti mayit yang disiksa sebab tangisan itu satu, dia wasiat ditangisi meraung-raung atau kayak kemarin menjadi tradisi. Kemarin gitu kan tradisi. Kalau sekedar nangis biasa manusiawi, nah, itu maknanya gitu. Makanya faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas gini, qad kana benar-benar ada Umar radhiyallahu anhu. Itu yaqulu berkata siapa Umar? Ba'da dalika pada sebagainya hadis innal mayyita yu'adzabu la yu'adzabu bi bukai alihi. Ba'da dalika sebagian innal mayyita la yu'adzabu adi summa hadasa. Kemudian bercerita siapa Ibnu Abbas? Ola Ibnu Abbas, saudaraku kembali siapa saya? Kembali siapa? Saya ma'ahu ma'arab bersama Umar radhiyallahu anhu min Makkah dari Mekah. Kata idakuna sehingga apabila ada siapa kita itu bil baidai di baidak nama daerah. Idawa tiba-tiba bermula Umar itu birobin bertemu dengan rombongan kafilah ya. Kafilah. Takadili samuro di bawah perlindungan pohon samuro. Faqala maka berkata siapa Umar, idhab pergilah kamu. Fangdur maka melihatlah kamu wahai Ibnu Abbas, man itu siapa haulai rabbu jumlah mereka kafilah atau rombongan. Qala berkata Ibnu Abbas, fanadhartu maka memandang siapa saya tahu faida Suhaibun. Maka tiba-tiba bermula Suhaib itu maujud, Suhaib. Fa akbartu maka memberi kabar siapa saya kepada Suhaib sampai dipanggil ambil Umar. Faqala maka aku memberi kabar siapa saya kepada Umar. Saya ngasih tahu Umar itu Suhaib. Faqala Umar utu memanggilah engkau kepada Suhaib ilahi pada saya, panggil ke sini. Farojatu maka kembali siapa ila Suhaib dan Suhaib. Faqultu maka berkata siapa irtakhil berangkatlah kamu sampai dipanggil Amirul Mukminin. Falhaq maka menemuilah engkau. Falhaq maka menemuilah engkau Amirul Mukminin pada Amirul Mukminin. Fa in falama usibah maka ketika ditimpa musibah Umar siapa Umar dakhala maka masuk Suhaibun siapa Suhaib yabki kali menangis siapa Suhaib yaqulu berkata siapa Suhaib wa akho aduh saudaraku munada mandubnya ubah wa sahiba aduh temanku Faqala Umar radhiyallahu anhu ya Suhaib atabki adakah menangis siapa kamu ali atas saya
Waqad qala kali benar-benar telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita sunya mayit itu yu'adzabu disiksa siapa mayit bibak dibukai alihi sebab sebagian tangisan keluarganya mayit nangisi alai atas mayit, alai atas mayit. Nah ini kata Ibnu Abbas. Sayyidina Umar itu juga mengatakan bahwa mayit itu disiksa sebab tangisan keluarganya. Mesti bila cerita, saya kembali bersama Sayyidina Umar dari Mekah. Ini waktu haji, selesai saya balik dari Mekah pulang ke Madinah. Ketika kami sampai di Baida, ketemu ada rombongan kafilah yang sedang bernaung di bawah pohon samuro. Terus Umar bilang, idhab, baik Ibnu Abbas kau pergi, tengok siapa kafilah itu. Mana Ibnu Abbas cerita, saya tengok tahu ada Suhaib. Terus saya ngasih tahu Sayyidina Umar, Umar itu ada Suhaib. Sayyidina Umar bilang, ambil sini. Akhirnya saya kembali lagi menemui Suhaib, terus saya kasih tahu bahwa Suhaib sampai ditimbali oleh Sayyidina Umar. Berangkatlah sampai falhaq Amirul Mukminin, temui Amirul Mukminin. Singkat cerita dalam kata sini, ketika Sayyidina Umar ini kena musibah, yaitu ditusuk Abu Lu'lu, kan Abu Lu'lu yang nusuk Sayyidina Umar, kan menjelang beliau wafat, luka. Itu Suhaib itu masuk ke rumah Sayyidina Umar nangis sambil mengucapkan wasul, aduh saudaraku, aduh temanku. Terus Sayyidina Umar bilang, hei Suhaib, atap di aliyah, maksud kamu nangis saya, kamu tolong nangis saya. Aku dengar Nabi, innal mayita yu'adzabu dibukai ahlihi. Jadi aku dengar Nabi itu mengatakan di bersabda, mayit itu disiksa dibukai ahlihi sebab sebagian tangisan keluarganya mayit ali atas mayit. Berarti Sayyidina Umar sepakat seperti pendapatnya putranya bahwa orang yang meninggal itu bisa disiksa gara-gara keluarganya menangis. Cuma tadi ini adalah mutlak yang mukoyat. Artinya tangisan yang meraung-raung, meratap-ratap atau tangisan yang wasiat atau tradisi. Nah sebagian ulama ada yang menafsir gini, ini kan kalimatnya dibukai, wajar. Berarti tidak semua tangisan itu menyebabkan mayit disiksa. Ada sebagian tangisan yaitu yang meraung, yang meratap atau tangisan yang diwasiatkan. Karena kalimatnya dibuka di sebagian. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, falamma mata ketika wafat Umar radhiyallahu anhu, dakartu maka menyebutkan siapa saya ketika Sayyidina Umar wafat, saya menyebutkan dalika pada itu hadis innal mayita yu'adzabul akhir. Saya sebutkan li Aisyah radhiyallahu anha. Dikata Ibnu Abbas, Siti Aisyah, Sayyidina Umar itu pernah yang mengatakan hadis katanya mayit itu siksa sebab tangisan sebagian keluarganya. Ini kehebatan Siti Aisyah. Ketika dilaporkan kayak gitu, faqalat maka berkata siapa Aisyah, rahimah, semoga menyayang Allah siapa Allah, menyayang Umar pada Umar. Wallahi demi Allah, ini kata Siti Aisyah, maka dasar tidak mencintai hadis siapa Rasulullah SAW. Inna Allah la yu'adzibu, itu sungguh menyiksa siapa Allah al-mu'mina pada orang mukmin. Dibukai alih sebab tangisan keluarganya mukmin alaihi atas mukmin. Walakinna Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah SAW qala inna Allah itu la yazidu, sungguh menambahi siapa Allah al-kafiro pada orang kafir, menambahi adaban pada adab dibukai ali sebab tangisan keluarganya kafir ali atas kafir. Qolat Aisyah, hasbukum, bermula mencukupi kamu semua Al-Quran itu Quran. Apa Qurannya? Wala taziru waziratu wizra ukhra, wala taziru dan tidak memikul, waziratun siapa diri yang berdosa, wala taziru dan tidak memikul, waziratun siapa diri yang berdosa, wizra ukhra pada dosanya diri yang lain. Surat Al-An'am ayat 164. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inda dalika. Jadi inda dalika di dalam ketika selesai, inda dalika di dalam ketika selesai hadisnya Siti Aisyah. Jadi ketika selesai menceritakan hadisnya Siti Aisyah, inda dalika, dan ketika selesai menceritakan hadisnya Siti Aisyah. Wallahu atqallahu Allah wa ya Allah
haka itu membuat tertawa siapa Allah, wa abka dan membuat menangis siapa Allah. Qala Ibnu Abi Mulaikah, wallahi demi Allah, maqala tidak berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu syai'an pada sedikit pun. Syai'an pada sedikit pun. Jadi kata Ibnu Abbas, ketika Sayyidina Umar wafat, saya lapuri, Sayyidina Umar itu pernah mengatakan bahwa Nabi itu mengatakan mayit itu disiksa sebab tangisan keluarganya. Terus Sayyidina Aisyah bilang, Siti Aisyah, rahimahullah Umar, semoga Allah menyayang Sayyidina Umar. Ini adabnya Siti Aisyah. Ini maksudnya menurut Siti Aisyah, menurut Siti Aisyah, pernyataan Sayyidina Umar itu keliru. Tapi kan Siti Aisyah kan bukan marah-marah, kalau salah Siti Aisyah itu kan bukan salah Sayyidina Umar itu. Kan tidak begitu. Rahimahullah ini kalau ada maaf teman kita yang barangkali menurut kita salah cara pandang seluruhnya, ya kita rahimahullah, semoga mereka disayang oleh Allah atau semoga mereka diluruskan oleh Allah. Kita doakan yang baik-baik. Kalau itu kan tidak marah-marah. Oh itu salah, itu bunga, itu goblok, itu semua itu bukan akhlak. Itu Sayyidina Aisyah kan, Siti Aisyah. Walaupun pendapatnya Sayyidina Umar dianggap salah kalimat rahimahullah Umar. Kata Siti Aisyah, wallahi demi Allah, Rasulullah tidak pernah cerita, tidak pernah menyampaikan hadis innallaha la yu'adzibul mu'mina bi bukai alihi alaihi. Jadi Allah itu sungguh menyiksa orang mukmin sebab tangisan keluarga. Tidak pernah Nabi itu buka, itu tidak pernah. Tapi yang saya dengar kata Siti Aisyah itu kalimatnya innallaha la yazidu al kafir, orang kafir. Allah itu sungguh menamai adabnya orang kafir sebab ditangisi keluarganya. Alasannya karena orang kafir itu punya tradisi. Punya tradisi ketika mati keluarganya itu adalah teriak-teriak nangis-nangisi. Kan ada orang-orang Cina itu kan kalau ada mati kan bukan orangnya lah, nangis-nangisi. Nah, jadi bukan orang mukmin, itu orang kafir maksudnya. Kalau orang mukmin enggak, kata Siti Aisyah. Coba kita perhatikan Al-Qur'an, wala taziru wazratu wizra ukhra. Tidak memikul kan wizratun apa diri yang berdosa, wizra ukhra pada dosa diri orang lain. Jadi enggak ada orang mukmin itu digebuki malaikat gara-gara keluarganya nangis, itu enggak, kata Siti Aisyah. Terus Ibnu Abbas ketika selesai menceritakan apa yang dikatakan Siti Aisyah begini, wallahu atqa wa ayoyola. Wong yang bikin tertawa itu Allah, yang bikin nangis itu Allah. Maksud dibikin nangis Allah ke orang disiksa ya enggak masuk akal. Kan? Kita bikin Allah enggak masuk akal. Nah, kata Ibnu Mulaikah, wallahi, maqala Ibnu Umar yang tadi sependapat dengan ayahnya, ketika ada penyampaian seperti ini, beliau diam bahasa. Maqala Ibnu Umar syai'an. Beliau diam saja. Berarti merasa salah. Salah bahwa orang itu disiksa, orang mukmin disiksa gara-gara ada keluarga yang menangis ketika meninggal dunia. Jadi beliau aslam. Dia diam saja. Wallahi maqala Ibnu Umar syai'an. Dia diam saja, tidak berkata apa-apa. Kalau kita kan tidak ngeyel, kok bisa itu mesti ngono. Enggak penting enggak. Kalau kira-kira merasa salah ya dia. Qala Ibnu Umar hadatsana, qala Imam Bukhari hadatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarana Malikun an Abdillah ibnu Bakr an Abi dari bapaknya Abdillah an Amrata binti Abdurrahman. Anasnya Amro itu akhbarat memberi kabar siapa Amro bu pada Abi, yaitu Abu Bakrin. Bu pada Abi itu Abu Bakrin. Anas sesungguhnya Amro itu sami'at mendengar siapa Amro Aisyah radhiyallahu anha dibadali zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat berkata siapa Aisyah innama marra, ini ceritanya sesungguhnya lewat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah lewat ala yahudiyatin atas jenazahnya orang Yahudi. Yabki menangisi alaiha atas Yahudiyah ahwa siapa keluarganya Yahudiyah. Terus faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahum sesungguhnya alwa itu layak punah sungguh menangis siapa alwa alaiha atas Yahudi. Wa inasnya Yahudiyah itulah adabu sungguh disiksa siapa Yahudiyah di qabriyah. Nah ini kali ini Nabi pernah lewat jenazahnya orang Yahudi perempuan. Wah ini nangis-nangis Nabi bilang, itu tengok orang Yahudi tambah disiksa oleh Allah. Orang Yahudi ini dia sudah kafir, punya tradisi kalau mati ditangisi teriak.
Ini momennya orang kafir. Qala Imam Bukhari hadatsana Ismail bin Khalil hadatsana Ali bin Mushir hadatsana Abu Ishaq wa huwa Ishaq itu Asy-Syaibani an Abi Burda an Abi Burda. Qala berkata siapa abihi lama musibah ketika ditimpa musibah Umaru. Siapa sih Umar radhiyallahu anhu? Sa'ala maka memulai Suhaibun siapa Suhaib? Apa Suhaib itu yaqulu berkata siapa Suhaib wa akho aduh saudaraku. Qala Umar, ama alimta, adakah enggak tahu siapa kamu? Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal mayita la yu'adzabu itu sungguh disiksa siapa mayit dibukail khais bab tangisannya orang yang hidup kayak tadi. Ditanya. Babuma ayada babuma yukrohu yang dibenci apa mah? Maka benar Pak Rojab makruh dimaknai para jamaah. Jadi enak kan Pak. Maka dimaknai ini kan. Babu mayukro yang dibenci apa mah minaniyaka nyatanya. Wah teriak-teriak mengeraskan suara. Teriak-teriak alamaiti atas mayit, atas nangis mayit, alamaiti atas nangisi mayit teriak-teriak. Waqala Umar radhiyallahu anhu, dak membiarkanlah kamu Hunna pada nisa itu perempuan Yabkina kali menangis siapa nisa ala Abi Sulaimana atas Abi Sulaiman. Yang penting malam yakun selama tidak ditemui nakun apa menghambur-hamburkan debu di atas kepalanya. Selama tidak ditemui nakun apa menghambur-hamburkan debu di atas kepalanya. Aulak latun atau mengeraskan suara, aulak lakotun atau mengeraskan suara, Wanaku bermula maknanya naku itu aturabu menghambur-hamburkan debu, ala roksi di atas kepala. Walak latu bermula maknanya lakla itu as-sautu mengeraskan suara, as-sautu itu mengeraskan suara. Jadi ini bab menerangkan mayukroh, sesuatu yang dibenci, haram. Yaitu teriak-teriak kalau ada orang mati. Nah kata Sayyidina Umar, ketika Abi Sulaiman itu ketika wafat itu kumpul, warganya itu kumpul. Nah yang perempuan nangis. Terus Sayyidina Umar, biarkan mereka nangis, biarkan aja. Sayyidina Umar, yang penting dia tidak menghambur-hamburkan debu kepalanya, maksudnya tidak sampai bahasanya itu yang menyakiti dirinya, debu ditampar-tamparkan di wajahnya atau dihamburkan kepalanya, itu enggak itu, atau tidak mengeraskan suara, asal nangis biasa tidak masalah, itu maknanya gitu, asal nangisnya beda masalah. Qala Imam Bukhari hadatsana Abu Nu'aim hadatsana Sa'id bin Ubaid an Ali bin Rabi'an radhiyallahu anhu qala al-Mughirah sami'tu mendengar siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna kadiban sesungguhnya bohong alayya atas saya itu laisa tidak ada apa kadiban alayya itu kakadibin seperti bohong alayya atas saya inna kadiban sesungguhnya bohong kata Nabi alayya atas saya itu laisa tidak ada apa kadiban alayya itu kakadibin seperti bohong ala akadin atas seseorang. Man bermula barang siapa kadaba itu bohong siapa man alayya atas saya muta'amidan kali sengaja. Falyata bawa maka hendaknya membuat tempat tinggal. Falyata bawa maka hendaknya membuat siapa man. Falyata bawa maka hendaknya membuat siapa man mak'adahu pada tempat tinggalnya man minan nari dari neraka. Sami'tu mendengar siapa sean Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Mughirah yaqulu kali berkata siapa Nabi man bermula barang siapa nikah itu diratapi diteriaki siapa aliman yu'adzabu maka disiksa siapa man bimanika sebab apa saja bimanika sebab kulinya diratapi diteriak-teriaki siapa alaihi man siapa aliman. Jadi maknanya gini, Mughirah ini ingin meyakinkan tentang hadis yang disampaikan bahwa orang yang disiksa, mayit yang disiksa itu adalah ketika
ditangisi keluarganya dan teriak-teriak dengan meratap-ratap. Berarti kalau ditangisi biasa itu enggak. Nah, ingin meyakinkan hadisnya ini bahwa mayit yang disiksa sebab tangisan yang teriak-teriak. Beliau sebelumnya menyampaikan hadis, nah, sesungguhnya kata Nabi, bohong terhadap diri saya itu tidak seperti bohong kepada orang lain. Maksudnya bohong selain saya. Karena gini, kalau bohong kepada Nabi itu tentu dosanya lebih berat karena Nabi itu sahibus syariat. Sahibus syariat. Terus Nabi tidak bilang begini, maka kan jadi golong begitu, sesat dan menyesatkan karena mengataskan Nabi. Itu alasannya dosa kebohongan terhadap Nabi itu lebih besar daripada bohong kepada selainnya Nabi. Maksud mengataskan Nabi itu besar. Karena tadi Nabi itu sahibus syariat. Ini kata Nabi begini. Nah, kalau enggak, akhirnya diikuti orang kan parah. Makanya Nabi, siapa yang membohongkan saya tidak bilang begini, katakan begini, fal yatabawwa maq'adahu, siapa masuk neraka. Siap-siap masuk neraka. Nah, sebelumnya beliau menyampaikan manika itu diawali tadi ingin meyakinkan bahwa yang disampaikan ini benar-benar dari Nabi. Mayit yang disiksa itu ketika ditangis adalah tangisan yang merata. Teriak-teriak. Biasa namanya manusia, wajar saja. Qala berkata Imam Bukhari hadasan Abdan akhbarani Abi an Subhan Qatadah an Sa'id bin Musayyab an Ibnu Umar an radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al mayyitu itu yu'adzabu bi qabrihi. Al mayyitu bermula mayit yu'adzabu itu siapa mayit di qabri dalam kuburannya mayit bimanika sebab olehnya Mas Daria sebab olehnya diratapi teriak-teriaki siapa alaihi mayit taba'a mengikuti pada Abdan Abdul A'la siapa Abdul A'la sama-sama meriwayatkan hadis dari Abi. Hadatsana Yazid ibnu Zuraih, hadatsana Sa'id, hadatsana Adam. Qol Adam an-Subha al-mayyitu yu'adzabu itu disiksa siapa mayit dibuka ilkai sebab tangisannya orang yang hidup alih atas mayit tangisan yang meratap. Babun ayada babun. Hadatsana Aryun ibnu Abdillah, hadatsana Sufyan, hadatsana Ibnu Muqaddir. Qala Ibnu Muqaddir sami Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Qala Jabir, Syi'a, ini Jabir bin Abdillah. Syi'a didatangkan bi abi siapa ayah saya, berarti Abdullah. Yauma Uhudin dalam hari perang Uhud. Qad mutila kali benar-benar dicaca-caca, dirajang-rajang itu. Qad mutila kali benar-benar dicaca-caca, dirajang-rajang siapa bi abi. Hatta dia sehingga diletakkan siapa Abi baina yaday Rasulullah dalam hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad sujiya kali benar-benar ditutupi siapa Abi ditutupi sauban dengan pakaian. Fadhatu maka bermaksud di mana? Ai qasatku. Fadhatu maka bermaksud siapa saya uridu kali menghendaki siapa saya an aksifa pada hendaknya membuka siapa saya anhu dari Abi. Terus fanaha melaka melarang kepada saya kaum saya. Sumadhatu bermaksud siapa saya. Satu masuk terus aksifu kali membuka siapa saya anhu dari Abi. Fanaha maka melarang kepada saya kaum saya. Fa'amara maka perintah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farufi'a maka diangkat siapa Abi. Fasami'a maka mendengar siapa Nabi sauta soikatin pada suaranya perempuan yang nangis teriak. Faqala maka berkata siapa Nabi man hadi, man itu siapa hadi bermula soika, siapa yang nangis teriak itu? Faqalu maka berkata siapa Hadirun, yaitu Ibnatu Amrin putrinya Amar. Ini putrinya Amar ini berarti saudaranya Abdullah di Ibnatu Amrin karena Jabir itu bin Amar di Ibnatu Amrin. Ini saudaranya yang nangis itu saudaranya Jabir, saudara Abdullah. Al-ukhtu Amrin ini atau saudaranya Amrin. Olah berasiap Rasulullah. Falima maka karena apa tabki menangis siapa kamu? Aula tabki atau tidak menangis siapa kamu? Famazalat maka tidak henti malaikat Udilu itu melindungi siapa malaikat pada Abdullah yaitu bapaknya Jabir itu pada Abdullah Abi itu masih Abdullah di asnakatia dengan beberapa sayapnya malaikat
hatta rufi'a, sehingga diangkat siapa? Abdullah. Jadi Jabir itu cerita, ketika perang Uhud ayah saya ini kan meninggal dunia. Wih, meres, ayah saya itu tidak hanya sekedar mati biasa, dilancang sampai tidak nampak wajahnya, nampak. Nah setelah itu dibawalah di hadapan Rasulullah, diangkat oleh Uhud. Nah saya selaku anak yang ingin tahu kayak apa bapak saya ini meninggalnya. Mau saya membuka, itu semua orang larang, jangan. Nah ini jadi pedoman kita. Misalkan ada orang ini mati mengenaskan kan, entah kebakaran, entah kuburan, pokoknya parah lah kan. Nah terus dari itu diapakan? Kalau ada keluarganya mau nengok, khawatir dia nanti pingsan atau apa, itu bisa kita larang. Jangan lah, ikhlas saja. Nah mungkin kaumnya Jabir khawatir, Jabir itu gimana nengok ayahnya yang nggak gitu. Nah ini kan cuma bagi kita ya. Kalau ada orang misalkan kan kecelakaan mati yang badannya remuk kan. Ini kalau bisa keluarganya ini yang nggak tahan nggak usah nengok, nanti kan jadi masalah malah. Saya mau bermasuk buka lagi, dilarang oleh kaum saya. Terus Nabi perintah itu jangan saja. Nah ketika diangkat itu adalah suara perempuan yang nangis. Nabi bilang, siapa itu? Itu Ibnatul Amrin, putrinya Amar, berarti saudaranya Abdullah. Saudaranya Abdullah. Nangis wajar. Saudaranya mati kayak gitu kan mengenaskan. Terus Nabi bilang, Falimata bikin apa yang kamu menangis? Ada yang katakan, Latabki kamu jangan nangis, kata Nabi. Malaikat itu ketika dia sudah meninggal dunia, Abdullah ini dilindungi malaikat. Malaikat ngepung. Jangan sampai jenazahnya Abdullah ini adalah rusak atau dibawa oleh orang kafir, dilindungi malaikat. Sehingga diangkatnya sudah ditemukan jenazahnya, terus mau di agama tajwid. Di kemuliaan jenazahnya Abdullah, ayat Jabir malaikat saja melindungi. Jangan sampai dirusak lagi dengan orang-orang kafir, dilindungi oleh malaikat. Babu laisa minna, laisa tidak ada. Babu laisa minna, bermula bab penangkan laisa minna, laisa tidak ada itu minna, sebagian daripada mengikuti sunnah saya. Laisa tidak ada itu minna, sebagian daripada sunnah saya. Laisa tidak ada itu minna, sebagian daripada mengikuti sunnah saya. Man siapa orang, sako yang merobek-robek siapa man, al-jubah pada beberapa leher baju, ini lehernya baju. Olah berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Abu Nu'aim, kata Sufyan hadatsana Zubair al-Yami, an Ibrahim an Masrukin an Abdullah anhu. Qala Mas Abdullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa tidak ada itu minnah. Laisa tidak ada itu minna, sebagian daripada mengikuti, atau tidak ada itu mengikuti sebagian daripada sunnah saya. Man siapa orang, latoma yang memukul siapa man, al-khududa pada borak pipinya, wasako dan merobek-robek siapa man, al-juyuba pada leher bajunya, wada'a dan manggil-manggil siapa man, bidak wal jahiliyati, dengan panggilannya beberapa orang jahiliyah. Jadi hadis ini kan 3 ya, isinya 3 kan, latmul hudud, napuk-napuk pipi, kemudian sakul juyub, robek-robek baju ini, kemudian manggil-manggil dengan panggilan jahiliyah. Tapi yang dibuat judul oleh Imam Bukhari itu mansakol juyub, padahal 3 ini kan, mansakol juyub, karena alasannya menjadi tambihan ala nafa alladzi khasat tabari yaqu fi kulli wahidin. Padahal 3 hal ini disebut semua, tapi hanya 1 yang disebutkan ini karena merobek-robek baju, merusak-rusak sesuatu ketika kena musibah itu hal yang sangat buruk. Nah ini yang perlu kita pahami itu gini. Bahasa laisa minna itu kadang orang terjemah itu gini. Ini maaf ini kan, laisa minna tidak termasuk golongan saya, itu parah. Masuk gara-gara itu tidak dianggap golongan Nabi kan kafir. Jadi maksudnya laisa minna tidak mengikuti sunnah Nabi. Kalau mengikuti sunnah Nabi itu kan nggak kafir. Ada 1 hal yang tidak diikuti. Cuma kalau terjemah laisa minna
tidak termasuk mas saya kan ya, parah. Itu terjemah yang ekstrim kan, terjemah yang ekstrim. Makanya mayoritas ulama ahli hadis itu laisa minna itu maknanya dia tidak mengikuti sunnah saya dalam hal itu maksudnya. Kalau di mana laisa minna tidak termasuk golongan saya kan ya kafir itu. Ini memang mayoritas ulama ini ingat-ingat kan harus sering kita dengarkan. Laisa minna terjemah tidak termasuk golongan saya kan ya sorong kan. Ya memang ada. Namanya Sufyan Ats-Tsauri itu gini. Sudah laisa minna itu enggak usah ditafsiri, tidak termasuk mengikuti sunnah saya, enggak usah tafsir kayak gitu. Pokoknya biasa saja. Tidak termasuk golongan saya kata beliau. Supaya apa? Lebih menyentuh, lebih mengena di hatinya supaya hal itu jangan diulang lagi. Memang ada kayak gitu. Cuman mayoritas ulama enggak begitu. Laisa minna tidak termasuk mengikuti sunnah saya. Satu, orang yang menapuk-napuk pipi hudud. Nah ini disangkal, orang itu kan pipinya dua kanan kiri. Kok dijamakkan? Padahal pipinya dua, sedangkan ini sama. Ini alasannya memandang umum. Karena umumnya zaman itu orang ketika kena musibah itu pipinya ditapuki, jadi hanya satu orang. Banyak orang sehingga kalimatnya dijamakkan. Ada yang tidak dijamakkan itu karena ngikuti bahasa Al-Quran surat Toha ayat 130 yang berbunyi wa atrofan nahar. Kan atrof kan jamak, beberapa tepinya siang. Toh siang itu hanya punya dua tepi. Nah, ya kan menjelang maghrib dan munculnya fajar sodik atau munculnya matahari kan dua tepi. Tapi kalimatnya wa atrofan nahar. Alasannya. Kemudian yang kedua wasaqal juyub, robek leher baju. Kemudian manggil dengan panggilan orang jahiliyah. Waduh, orang yang meninggal ini tumpuan hidup saya, tanpa dia nggak bisa hidup sebagainya. Itu orang-orang jahiliyah. Waduh, kalau dia mati gimana nasib saya? Nah, itu panggilan orang jahiliyah. Tanpa dia gimana nasib kita ini, anak-anak kita? Itu panggilan orang jahiliyah. Itu tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Babu risai Nabi, mulai bab menerangkan menyayangkannya Nabi. Menyayangkan Nabi Sa'dab bin Abi Khawlah pada saat Ibnu Abi Khawlah. Ini risa ini ada yang mengatakan meratapi, mana kita terangkan. Maknanya menyayangkannya Nabi itu menyayangkan Sa'dab bin Abi Khawlah. Qala Imam Bukhari, hadasan Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikun an Syihab an Amir ibn Sa'd bin Waqqas an Abi dari bapaknya Amir, jadi Sa'ad radhiyallahu anhu qala berkata siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini karena ada siapa Rasulullah SAW itu yaudu menjenguk siapa Nabi ini pada saya. Nabi itu menjenguk saya ama hajatil wada di dalam tahun haji wada min wajain karena sakit. Karena sakit istada yang keras wajah dengan saya. Fakultu maka berkata siapa saya? Ini sesungguhnya saya qad balagha itu benar-benar telah sampai dengan saya minal wajai sakit punya Zaidah. Wa ana kali bermula saya dumalin itu orang yang mempunyai harta banyak, yang punya anak banyak tanwinya. Ini namanya tanwin itu taksir. Itu namanya harta banyak. Wala yarisu dan tidak mewaris kepada saya ila ibnatun kecuali satu putri. Wah ini wajib cari yang berbeda kan? Kaya anak situ itu. Wah. Afa atasodaku adakah maka bersedekah siapa saya bitu saya mali dengan 2/3 harta saya. Wala nabila jangan. Fakultu maka berkata siapa saya bisatri dengan separuh. Wala nabila jangan. Suma qala berkata siapa Sa'dun ibn Abi Waqqas fatulusu asul sepertiga ya Rasulullah. Jangan fatulusu kabir. Susu itu sudah besar, au kafir atau banyak. Innaka sesungguhnya kamu itu antadaro. Itu hendaknya meninggalkan siapa kamu warosataka pada beberapa ahli warismu. Akhirnya akali beberapa orang kaya. Innaka sesungguhnya kamu itu antadaro bermula kulinya itu antadaro bermula hendaknya meninggalkan siapa kamu. Meninggalkan itu hendaknya bermula. Meninggalkan siapa kamu warosat akhirnya itu khair lebih bagus min antadaro daripada hendaknya meninggalkan siapa kamu pada warosataka
alatan kali beberapa orang yang fakir-fakir. Yatakafafuna yang minta-minta siapa warasataka an-nasa pada manusia. Wa innaka sunya kamu itu lantung fiqo, tidak menginfakkan siapa kamu nafaqatan pada nafaqah tabtaghi yang mencari siapa kamu biar dengan nafaqah wajah Allah ila ujirta kecuali diberi pahala siapa kamu biar dengan nafaqah. Kata mas sehingga barang taj'alu yang menjadikan siapa kamu fi muratika di dalam mulut istrimu. Fi yang pertama huruf jar, fi yang kedua asmal khamsah. Faqultu maka berkata siapa saya, ya Rasulullah, ukhallafu, adakah ditinggalkan siapa saya di Mekah? Ukhallafu, adakah ditinggalkan siapa saya yaitu di Mekah? Ba'da ashabi, di dalam setelah beberapa sahabat saya. Qala berkata siapa Nabi, innaka sesungguhnya kamu lan tukhallafa itu tidak ditinggalkan siapa kamu. Fatak malah maka melakukan siapa kamu amalan pada amal syorikan yang bagus. Illa jadda kecuali bertambah siapa kamu bi dengan amalan amal syorikan darajatan para derajat warifatan dan keluhuran. Sumala alaka kemudian mudah-mudahan kamu itu antukhallafa itu hendaknya ditinggalkan siapa kamu, tinggalkan kawan-kawan kamu kalau hidup panjang, kata yang tafi'as sehingga mengambil manfaat bika dengan dirimu akwamun siapa beberapa kaum wayudarru dan dibayai bika sebab kamu akharuna siapa kaum yang lain. Allahumma ya Allah amdi semoga menyempurnakan siapa engkau. Allahumma ya Allah amdi semoga menyempurnakan engkau anti ashabi kepada beberapa sahabat saya hijrah tahun pada hijrahnya ashabi wala tarudda dan semoga tidak mengembalikan siapa engkau ya Allah pada ashabi ala aqobihim atas beberapa mata kakinya ashabi lakinil baisu tetapi bermula orang yang sangat hajat atau sangat fakir, sangat hajat Sa'dun itu saat Ibnu Khawlah yarthi kalau orang beriman meratapi gimana dia kan yarsi menyayangkan lahu kepada Sa'dun siapa Rasulullah SAW. Gimana menyayangkan? An mata karena ulinya mati, an mata air aji, an mata karena ulinya wafat siapa Sa'dun wafat di Makkah di Makkah. Makkah tadi di Mekah. Jadi bab buritain Nabi Sa'dan. Bisa ini kalau bahasa umum itu meratapi, cuma maksud Nabi kok meratap. Nah, sehingga maknanya risa itu isfa. Nabi menyayangkan Sa'ad bin Khawlah. Ya, ada sahabat Nabi itu yang disayangkan Nabi itu saat ini Masya Allah kok meninggal di Mekah. Padahal beliau sudah ikut hijrah. Nah, setelah begini. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, jadi kata Amir bin Abi Sa'ad dari bapaknya berarti Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas cerita, saya ini pernah sakit parah, terus dijenguk Nabi pada tahun haji Wada. Saya pernah penyakit susah parah, terus saya dijenguk Nabi waktu itu sedang haji Wada. Terus saya bilang, ya Rasulullah, sampai tahulah saya ini sakit parah. Saya ini orang yang banyak harta ya Rasulullah, dan saya hanya meninggalkan ahli waris seorang perempuan. Apakah boleh saya ini bersedekah 2/3 harta saya, 2 sedekahkan? Kata Bilal, jangan. Kalau begitu separuh ya Rasulullah. Jangan separuh. 1/3. Nah, kalau 1/3 itu sudah banyak. Nah, ini diambil oleh orang ahli fikih, wasiat itu paling banyak 1/3. Kalau lebih dari 1/3 harus mendapat persetujuan ahli waris. Kemudian kata Nabi, ini yang perlu kita garis bawahi supaya kita ini semangat cari sesuatu lah. Kata Nabi, innaka antadara warathataka agniya khairun min antadarahu alatan yatakaffafunas. Kata Nabi, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu meninggalkan ahli waris yang kaya-kaya. Kita mati kan, meninggalkan ahli waris yang kaya-kaya. Kata Nabi, lebih bagus daripada kamu meninggalkan ahli waris yang fakir terus minta orang. Ini memberi semangat
bahwa maaf kita hidup selaku orang Islam bekerja keras, bikin toko, bikin ladang macam-macam kan. Nah tujuan ini nanti kalau saya mati lah biar anak saya ini kecukupan, punya rumah, punya ladang, hidupnya senang, anak cucu saya bisa sekolah dan seterusnya itu. Nah, jadi kata Nabi, kamu mati meninggal ahli waris yang kaya, yang kuat ekonominya lebih bagus dari meninggal ahli waris yang fakir, miskin, terus yatakafafu. Yatakafu itu segini, memanjangkan telapak tangannya, itu maknanya minta. Ini dalilnya kita supaya semangat cari sesuatu demi tinggalkan anak cucu daripada mereka cucu yang miskin kan ya musoro. Apalagi sekarang kan. Kemudian kata Nabi, wa innaka lan tunfiqo nafaqatan tabtaghi. Kamu tidak memberi nafkah yang tujuannya memberi nafkah keluarga ini lillahi ta'ala. Yang lillahi ta'ala, kecuali kamu diberi pahala. Nah ini gini, seorang laki-laki mencari nafkah, kerja, mencari nafkah, berhasil, dikasihkan istrinya dengan niat, mencari ridho Allah, ini niatkan kau saya, melakukan kewajiban saya, itu berpahala. Makanya jangan bangga, kita seorang laki-laki tidak kerja, tidak apa, makan, minum, cukupi istri, itu tak gagah, itu pahala pahalanya pun kurang. Karena ada orang itu bangga dengan rokok makan, ya kan? Karena dapat janda kaya, misalnya kan, tak kerja tidak apa. Yo enak yang kita kerja lah, pahala. Kapan kita kasih pahala nafkah? Enak pahala dengan nafkah. Tidak apa tinggal jadi kan? Orang kan enak sih dapat janda kaya, tinggal merokok, tinggal makan. Kata kamu, mana dapat pahala ini jangan kasih nafkah? Jadi kamu tidak memberi nafkah kan dengan niat lillahi ta'ala ngasih nafkah sebagai kewajiban, diberi pahala. Sehingga kata matas alufi meratika, sehingga yang dimakan anak istri itu semuanya nilai sodako. Kata matas alufi meratika, sehingga sesuatu yang dimakan oleh anak istri kita. Terus kata saat itu kan sakit. Nabi kok mengatakan seperti ini? Berarti saya ini akan sehat, saya ini akan umur panjang. Nabi kan mengatakan kamu meninggalkan ahli waris yang kaya-kaya, terus kamu beri nafkah keluar kamu. Itu saya ada harapan masih panjang umur Nabi seperti itu. Makanya dia nanya, ya Rasulullah, ukhallafu, apakah saya ini ditinggalkan? Setelah sahabat saya, teman-teman saya itu sudah meninggal, terus saya masih hidup. Ukhallafu. Nabi kok mengatakan kamu beri nafkah keluarga kamu, kan? Kemudian lillahi ta'ala, melakukan perintah Allah, kewajiban kepala rumah tangga, kamu akan diberi pahala. Akhirnya dia punya perasaan, ukhallafu ya Rasul, apakah saya akan ditinggalkan teman-teman saya? Setelah teman-teman saya enggak ada, tapi saya masih hidup. Dia punya perasaan, saya ini masih berpanjang. Akhirnya Nabi bilang, innaka lan tukhallafa. Kata Nabi bersemangat, sesungguhnya kamu tidak ditinggalkan teman-teman kamu. Maksudnya teman kamu sudah meninggal di dunia. Terus kamu beramal soleh, ilat sedatabi darajat tabarifah. Kecuali kamu tambah derajat kamu, tambah keluhuran kamu. Nah inilah pentingnya minta umur panjang. Minta umur panjang. Jadi barangkali, misalkan Pak Haji ini teman-teman sebanyak sudah banyak yang meninggal, gak apa-apa masalah, tetap tersehat. Karena umur panjang itu kan perlu tambah Maka Nabi kamu tidak ditinggalkan teman-teman kamu. Nah, terus kamu beramal soleh, kecuali bertambah darajatan warifah. Terus sumala alaka, semudah-mudahan kamu ukhallafa. Jadi Nabi sudah punya prediksi bahwa saat yang Abu Bakar umurnya panjang. Mudah-mudahan kamu ini ditinggalkan teman-teman kamu hatta yantafi'a bika aqwamun. Sehingga kamu karena masih umur panjang, banyak masyarakat, banyak kaum yang mengambil manfaat dirimu. Bahkan wa yudharru bi akharun. Ada sekelompok kaum lain dengan keberadaan kamu, mereka tersakiti karena dia melanggar, mereka nggak merasa nyaman. Nah, jadi kata Ibnu Battal itu salah satu pensyarah Bukhari. Inilah mukjizatnya Rasulullah SAW. Ternyata benar. Saat ini diberi umur panjang, sehingga ketika beliau jadi gubernur Irak, itu ada kaum yang murtad. Itu sebagian dengan saat ini jadi pemimpin, sebagian itu tobat kembali masuk Islam. Itu namanya hatta yang tafi'a biha aqwamun. Kemudian sebagian lagi masih tetap murtad. Nah,
masih tetap murtad. Nah, yang murtad inilah kemudian dia merasa nggak nyaman, merasa nggak nikmat dengan adanya saat jadi itu gubernur. Itu ramalan benar. Kamu dan kamu panjang umur, ada sebagian masyarakat yang mengambil manfaat kehidupanmu, juga ada sebagian yang merasa nggak nyaman karena dia melanggar. Terus Nabi berdoa, Allahumma indi ali ashabi, ya Allah, sempurnakanlah hijrahnya sahabat saya. Dan jangan kau kembalikan sahabat saya ini setelah saya nggak ada jadi murtad. Terus diakhiri laki dan cuma kata Nabi, yang sayang itu sahabat saya, namanya Sa'ad bin Khawlah. Nabi kok menyayangkan karena Sa'ad bin Khawlah ini beliau ikut hijrah, cuman dia wafat di Mekah. Itu sayang. Jadi gini maknanya, orang yang hijrah itu kan ada kelebihan. Orang hijrah itu makamnya itu dilapangkan sepanjang dia tempat hijrah. Jadi misalkan gini, kita yang dari Jawa ini kan hijrah ke Mandiangin Pak Bayu, terus meninggal di Mandiangin, itu lapang kuburannya Pak Bayu mulai ujung pangkas ke Mandiangin. Itu lapang. Nah saat ini termasuk sahabat ikut hijrah dari Mekah pindah ke Madinah. Loh pas beliau ini habis haji, terus sakit meninggal di Mekah, tidak meninggal di Madinah. Waktu sayang saat ini. Maka kalau meninggal nggak usah kepangkap Pak Bayu, yang menangin aja Pak Bayu. Itu sayang sama saya. Sayang. Apa? Kalau kabur gimana? Nah itu yang kabur. Kabur bermasalah itu. Kalau kabur, tapi akhirnya kan tanpa di kaburnya itu. Iya, kabur kan AP, Pak kabur AP. Kan kabur itu tidak mesti jelek Pak. Kabur kan ada yang bagus kan. Zaman kalau dibawa jatuh sama kabur kan bagus Pak. Babuma ayada babuma yuna yang dilarang apa mah minal khalqi dari mencukur rambut indal musibati dalam ketika musibah cukur. Oh wa qala al-Hakam Ibnu Musa atasana Yahya Ibnu Hamzah an Abdurrahman Ibnu Jabir an al-Qasim Ibnu Mukhaimiro itu haddasa mencintai hadis siapa Qasim kepada Abdurrahman. Kan Qasim kan itu haddasa Qasim kepada Abdurrahman bin Jabir. Allah berkata siapa Qasim? Hadatsani Abu Burda ibn Abi Musa radhiyallahu anhu. Allah berkata siapa Abu Burda? Wajia sakit Abu Musa, siapa Abu Musa? Wajaan dengan sakit sungguhan. Fahusia maka pingsan siapa Abu Musa? Abu Musa. Waroksu kali bermula kepalanya Abu Musa itu fi hijri imro'atin, di pangkuannya perempuan min alihi dari keluarganya Abu Musa. Falam yastatik maka tidak mampu siapa Abu Musa ayyarudda pada hendaknya menolak siapa Abu Musa alaiha atas imro'atin sayan pada sesuatu. Falam afaqa ketika sadar siapa Abu Musa, Allah berkata siapa Abu Musa, ana bermula saya bariun itu orang yang lepas, aku sudah lepas, nggak ikut aku. Lepas miman daripada orang bari'a yang lepas minhu dari man siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bari'ah lepas siapa Nabi minasoliqati dari perempuan yang mengeraskan suaranya ketika kena musibah. Minasoliqati dari perempuan yang mengeraskan suaranya ketika kena musibah, teriak-teriak nangis-nangis. Wal khaliqati dan perempuan yang mencukur rambutnya ketika kena musibah. Wasaqati dan perempuan yang merobek-robek, wasaqati dan merobek-robek pakaiannya ketika kena musibah. Jadi ada 3 perempuan, jenis perempuan ini yang Nabi itu bari'ah. Terus mau aku dulu gak manis? Satu as-soliqah. Nah, soliqah ini ketika kena musibah gundul. Gundul itu kan gak cocok. Nah makanya Imam Bukhari itu buat bab mayuha minal khalqi, bab menerangkan sesuatu yang dilarang dari mencukur rambut. Dari 3 ini yang dibuat judul Imam Bukhari al-khalqi karena dari 3 ini yang paling nampak buruknya itu perempuan ketika kena musibah gundul. Itu kan nampak.
Kalau nangis-nangis misalkan kan ya gundul, tapi tidak kayak gundul, kan panjang lamaran. Maka disebutkan Imam Bukhari dan 3 itu kalki, itu menunjukkan paling dulu paling berat. Nah ini ada laki-laki boleh. boleh ya teman-teman, gundulnya bukan karena kena musibah, sebenarnya rambut ini dan bagus sampai mana. Jadi Abu bercerita, Abu Musa itu sakit keras, sampai pingsan. Ya orang pingsan itu tidak kan sekarang aja, zaman Nabi juga zaman Sahabat sudah pingsan. Nah ketika pingsan berada di pangkuan istrinya, istrinya namanya Ummu Abdillah. Nah ketika itu Ummu Abdillah ini, teriak. Nah karena Abu Musa ini pingsan, ya nggak bisa melarang pingsan. Nah ketika sadar tuh dia masih ingat, masih terbayang-bayang bahwa istrinya teriak. Maka langsung ketika Abu Musa mengatakan, ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini enggak tanggung jawab. Aku lepas dari orang yang Rasul lepas dari orang itu. Aku pernah dengar Rasulullah, kata Abu Musa, Nabi mengatakan Rasulullah itu bari'a minas sholiqah. Nabi itu lepas dari perempuan yang mencukur rambutnya ketika kena musibah wal khaliqah. Soliko tadi teriak ketika kena musibah. Wal khaliqah dan perempuan yang mencukur rambutnya. Wasaqo dan perempuan yang merobek bajunya ketika kena musibah. Ini Nabi itu 3 ini enggak mau. Kamu tadi teriak, aku enggak mau. Ngapain kamu teriak kayak gitu? Bab laisa, bermulai dengan laisa tidak ada, itu minna. Nah, itu minna. Sebagian daripada orang yang mengikuti sunnah, saya siapa orang doroba yang mukul al-khudra pada pipinya. Qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Abdurrahman hadatsana Sufyan anil Amas an Abdillah bin Murrah al-Mas'ukin an Abdillah dari Abdillah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna. Man siapa orang doroba al-khudud beberapa pipinya wasaqal suyuf wada'ada wal jahiliyah. Bab ma ayada bab mayuhan yang dilarang apa minal waili dari ucapan rusakku, minal waili dari ucapan rusakku, celakaku, wada' wal jahiliyati dan panggilannya orang-orang jahiliyah indal musibah dalam kena musibah. Qala Imam Bukhari hadatsana Amr bin Hafsin hadatsana Abi hadatsana Amas an Abdillah ibn Murrah an Mas'uqin an Abdillah bin Anhu. Qala Abdillah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man darabal hudud wasaqqal juyub wa da'ada bidak wal jahiliyah. Bab man ayada bab man jalasa yang duduk siapa man indal musibah dalam ketika kena musibah duduk yu'rafu diketahui dalam al-husnu susah. Jadi ini bab menerangkan orang yang duduk ketika kena musibah sambil tengger. Nah, jadi kalau kita kena musibah kan sambil duduk mikir apa? Itu ada dalilnya. Qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibnu Musana, hadatsana Abdul Wahab, qala Abdullah hadatsana Samitu Yahya. Qala Yahya akbarani Amro, qala Amro Samitu Aisyah radhiyallahu anha, qalat Aisyah, lamma jaa ketika datang An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qatlu Ibnil Harisata apa berita dibunuhnya Ibnul Harisah wa Ja'farin dan Ja'far. Ja'far ini sepupunya Rasulullah. Ja'far ini putranya Abi Thalib. Beliau ini kakaknya Sayyidina Ali. Wa Ibnu Rawaka jalasa maka duduk siapa Nabi yu'rafu diketahui dari Nabi al-husn. Duduk susah Nabi. Wa ana kali berulah saya itu angguru melihat siapa saya. Kata Aisyah aku melihat min soiril babi dari sebelahnya pintu. Min soiril babi dari sebelahnya pintu. Sakil babi sebelah kita menengok Nabi susah. Sepupunya suka meninggal. Fa'ata maka datang pada Nabi rojulun siapa orang laki-laki kasih kabar. Waqala rojul nangsuh. Inna nisa Ja'far Rasulnya beberapa perempuannya Ja'far wadakaro dan itu menyebutkan siapa rojul buka ahuna pada tangisannya saya Rasulullah. Itu keluarga Ja'far nangis semua gimana ya Rasulullah. Akhirnya fa'amaro maka perintah siapa nama rojul perintah ayanha pada yang melarang siapa rojul pada nisa. Sudah larang-larang itu larang ya.
Jangan boleh nangis, jangan boleh. Akhirnya fadzaba, maka pergi siapa? Rasulnya pergi. Setelah pergi, suma'ata, datang siapa Rasul atau Nabi? Asaniyata, datang Asaniyata pada yang kedua kalinya. Ya Rasulullah, lam yutikna, tidak nurut siapa nisa pada rojul, sudah dirinya. Ya Rasulullah, sudah saya larang, dia nggak nurut ya Rasulullah. Faqala Nabi, inha, melaranglah kamu guna pada nisa Ja'far, larang dia. Akhirnya fa'ata, maka datang siapa? Rojul pada Nabi. Datang Asaniyah dengan yang ketiga kalinya. Lalu datang, terus faqala Rasul, wallahi demi Allah, golapna ya, mengalahkan siapa nisa Ja'far nah pada kita. Ya Rasulullah, mengalahkan kami mereka. Sudah kami larang-larang enggak mau. Nah, akhirnya Siti Aisyah akhirnya faza'amat, maka mengatakan siapa si Aisyah? Siti Aisyah mengatakan gini, ana sesungguhnya Nabi itu pola berkata siapa Nabi? Dah kalau kamu sudah kamu larang 3 kali, dia masih enggak mau, nangis teriak-teriak, faktu maka menyumbatlah kamu. Faksu maka menyumbatlah kamu fi afwahihinna, di dalam mulutnya nisa aturab, dia sumbat mulutnya itu nangis. Siti Aisyah itu marah. Fakultu, kata si Aisyah, fakultu maka berkata siapa saya? Argoma, semoga menemukan debu. Argoma, semoga menemukan debu Allah, siapa Allah? Anfaka pada hidungmu. Lam taf'al, tidak melakukan siapa kamu. Ma pada barang. Amaro yang perintah kepada kamu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam tatruk, dan tidak meninggalkan siapa kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal anai dari payah, minal ayai dari payah. Jadi Siti Aisyah itu jengkel, ini maksudnya jengkel. Dengan orang laki-laki tadi, semoga Allah Taala menemukan debu di hidungmu. Masa semoga kamu jadi undang. Siti Aisyah marah. Loh, kenapa Siti Aisyah marah? Karena begini, lam taf'al ma, kamu tidak melaksanakan apa yang diperintah Nabi. Ini bahasa ini pertama maknanya, kamu tidak melaksanakan apa yang diperintah Nabi. Maksud kamu tidak berhasil dengan apa yang diperintahkan Nabi. Nah, atau kamu tidak melaksanakan apa yang diperintah Nabi. Jadi kan 3 kali gak nurut. Suruh bungkam mulutnya dengan kamu lakukan. Terus Imam Nawawi itu gini, menafsiri pernyataan Siti Aisyah bukan begitu. Gini, maka Siti Aisyah itu gini. In lantaf alma amarallah Rasulullah. Mana gini? Dia marah, suka kamu hina. Kata Siti Aisyah, loh wong kamu itu mestinya tidak mampu. Di Nabi itu kan kamu tidak ada kemampuan untuk memberi maaf. Itu yang ngomong, ya Rasulullah, saya sudah nggak sanggup ngasih tahu perempuan itu, sampai cari yang lain. Loh kamu merasa nggak bisa kok ngotot masih bolak-balik mungkin itu, bikin Nabi capek kayak kamu. Jadi kalau disuruh tidak mampu ngomong, ya Rasulullah, saya ini nggak sanggup. Loh ini perempuan-perempuan kamu Rasulullah nyuruh yang lain. Loh, coba kamu ngomong begitu, Nabi kan nyuruh yang lain, gak bikin capek Nabi kayak itu. Itu marah Siti Aisyah. Menurut Imam Nawawi dalam menafsiri lam taf'al ma amarakau Allah. Maksudnya kamu gak mampu ya ngomong. Jangan gak mampu langsung bolak-balik yo. Sehingga perintah Nabi itu gak sukses. Itu maksudnya Siti Aisyah marahnya arghumallahu an fana. Jadi apa maksudnya? Wong orang rokok. Makanya jangan ya siapa misalkan ada Pak Kamil Mulia, Pak misalkan nggak bisa loh Pak Kamil, saya nggak sanggup. Jangan nggak sanggup, goblok, marah lah. Kurang lah. Bikin capek orang aja nggak sanggup nggak mau ngomong. Itu bukan nama cara manusia seperti itu. Qala Imam Bukhari hadatsana Amr ibn Ali, hadatsana Muhammad ibn Fudail, hadatsana Asim al-Aqwal, Anas radhiyallahu anhu. Qala Anas, qala takunut siapa Rasulullah hina kutila ketika dibunuh al-qurra'u siapa beberapa orang yang ahli Al-Quran, membaca Al-Quran. Fama ra'aitu, maka tidak pernah melihat siapa saya Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khazina kali susah siapa Nabi husnan dengan susah otu sama sekali asyaddah yang lebih sangat lebih berat minhu daripada susahnya Nabi ini, minhu daripada susahnya Nabi ini ketika Qurra yang bungkus Nabi terbunuh. Jadi gini, kata Anas, Nabi itu pernah kunut sebulan.
Ini namanya kunut nazilah. Inilah dalilnya orang ngomong Nabi itu kan kunut nazilah. Jadi karena ada qurra, ada beberapa qurra ini orang-orang yang ahli Al-Quran. Itu beliau ini menempat di emperan masjid Nabawi. Dia tukang ngajar Quran, tukang melemahkan masjid. Kalau Quran ya itu perang. Diutus Rasulullah ke Najd, supaya ngajari orang Najd. Tahu-tahu di tengah perjalanan itu dihadang oleh Amir bin Tufail dari suku Roqlin, Dakwan dan Usayyah. Suku Roqlin, Dakwan dan Usayyah, 3 suku. Dihadang terus mereka dibunuh semua. Rasulullah marahnya bukan main. Sehingga sebulan Nabi itu kunut mendoakan 3 suku ini, suku Roqlin, suku Dakwan, suku Usayyah. Didoakan oleh Rasulullah dilarang oleh Allah. Oh mana dia Nabi. Karena ini orang-orang pilihan oleh ahli Quran, diutus Nabi untuk mengajar di tengah jalan dibunuh. Baru marahnya. Susahnya luar biasa, marahnya juga luar biasa. Ini Nabi itu sebulan kunut nazilah mendoakan mereka ini. Tapi dia benar ya. 3 suku dihancur. Babuman ayada babuman lam yudhir, yang tidak menampakkan siapa man husnahu pada susahnya man indal musibah. Kenapa musibah ya? Pertama biasa saja. Waqala Muhammad ibnu Al-Quradi, al-jaza'u bermula maknanya jaza', dan itu keluh kesah. Itu al-qaulu ucapan asyi'u yang buruk. Wadhonnu dan praduga asyi'u yang buruk. Jadi kata Muhammad bin Al-Quradi, jaza' itu kan keluh kesah, itu maknanya omongan yang buruk-buruk. Aduh, hidup saya kok kayak gini saja, laki-laki kok kena musibah, tuan macam-macam. Nah, ya, gak adil. Itu namanya jaza' itu. Wadhonu dia punya praduga yang buruk, seakan-akan musibah itu hanya menyiksa. Dia nggak tahu di balik musibah itu ada rencana Allah yang lebih bagus. Lihat ini itu namanya jaza. Jadi kayak Tuhan itu disudoni, Tuhan nggak sayang dengan saya, musuh kena musibah saja saya jaza. Wa qala Yaqub alaihissalam, kata Nabi Yakub, innama asku, sesungguhnya mengadukan siapa saya, bathi pada sangatnya susah saya. Sesungguhnya mengadukan siapa saya, bathi pada sangatnya susah saya, wa husni dan sedih saya ilallah. Coba Nabi Yakub ketika berpisah dengan Nabi Yusuf, dia mengatakan saya hanya mengadukan kepada Allah. Sangat susahnya saya, sangat sedihnya saya hanya mengadu kepada Allah. Oleh Imam Bukhari hadatsana Ibnu Hakam, hadatsana Sufyan ibnu Uyainah akhbarana Ishaq ibnu Abdillah bin Abi Thalha, ana sesungguhnya Ishaq itu sami'ah Ishaq Anas bin radhiyallahu anhu, yaqul Anas istaka sakit. Iki tak kira wae tinggal ceritanya ini kayaknya. Tak ada pada dunia kayak ini. Tak kira ora ono. Istaka sakit ibnu siapa anak laki-laki li Abi Thalha. Allah berkata siapa Anas, famata maka meninggal siapa ibnun. Istaka sakit. Enggak, bukan mengadu. Anak kecil kok mengadu. Ini sakit ini. Istaka sakit ibnun siapa anak kecil. Gimana? Istaka sakit ibnun siapa anak laki-laki di Abi Thalha. Ada ayatnya kan? Kalau salah pasti Pak DPR yang cerewet. Salah Ustaz. Makanya saya ini nggak berani baca, kalau saya baca nggak berani. Semua nggak berani. Maka kalau mengaji ini kadang ini wah Pak semalam ini masih sampai nanti tidur saya. Pola berkata siapa Anas, famata maka meninggal siapa ibnun, meninggal. Wa Abu Thalha Ali Thalha itu kharijun sedang keluar. Falamma ra'at maka ketika melihat imra'atu siapa istrinya Thalha, melihat anasnya ibnun, kot mata itu benar-benar meninggal siapa ibnun. Hayyat maka menyediakan siapa imra'ah syai'an pada sesuatu makanan. Hayat pada sesuatu makanan. Wanakat dan menyingkirkan
Wanakat dan menyingkirkan siapa imro'ah pada syai'an fi janibil baiti, menjauhkan, menyingkirkan fi janibil baiti, di samping rumah. Falamat ja'a ketika datang Abu Tolha, Abu Tolha kaifal gulam, kaifa itu bagaimana al-gulamu kumla keadaannya anak, keadaannya anak. Qolat iki mau saat akhir wae porok buran nunggu sing iki ya Allah. Qolat berkata siapa imratuhu, qad hadaat, benar telah tenang. Tenang, nafsu apa dia itu tenang, pada mati. Qad hadaat, tenang itu. Wa arju dan mengharapkan siapa saya ayakuna pada hendaknya ada siapa ibnun itu kodis taroha, benar-benar istirahat siapa ibnun. Wadonna dan menyangka Abu Tolha anak sesungguhnya imro'atuhu itu sodikotun jujur. Ya bener apa nih? Kola Anas rawinya famata maka meninggal siapa ibnun. Falma asbaka ketika masuk waktu pagi Abu Tolha Fabata maksudnya. Fabata maka semalam siapa Abu Tolha, semalam tidur ini kan. Falama asbaka ketika masuk waktu pagi siapa Tolha irtasala maka mandi jinabat siapa Tolha. Falama aroda maka ketika mengendaki siapa Tolha ayat ruja pada nanya keluar siapa Abu Tolha aklamat maka memberitahu siapa imro'ah istrinya kepada Tolha anak sesungguhnya ibnun itu kot mata, benar-benar sudah meninggal siapa ibnun. Akhirnya fasolah maka sholat siapa Tolha mak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sum'at baru dikabar siapa Tolha an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikabar tiba dengan perkara karena yang ada apa mak itu minuma dari Abu Tolha wa muratuhu, dari keduanya minuma dan Tolha muratuhu. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam subhanallah la'allah mudah-mudahan Allah itu itu ayubarikan tidak yang barokah siapa Allah lakuma fi lailati kuma di dalam malam kamu berdua. Qala Sufyan faqala maka berkata rajulun siapa orang laki-laki minal ansor namanya Ibayah faru'aitu maka melihat siapa saya lahuma bagi Abu Tolha wa mur'atuhu tis'ata auladin pada 9 beberapa anak. Kuluhum bermula semuanya tis'ata auladin itu Qur'an, benar-benar ahli membaca siapa kuluhum Al-Qur'an pada Qur'an. Jadi ke atas cerita. Jadi Abu Tolha itu punya anak laki-laki yang sedang sakit. Kemudian kata Anas meninggal dunia. Waktu Abu Tolha nggak di rumah bisa keluar. Abu Tolha ini sahabat yang setia dengan Nabi luar biasa. Pokoknya kesian dengan Nabi itulah. Nah, ketika istrinya tahu kalau anaknya sudah meninggal dunia, itu malah sibuk masak-masak. Nah, masak-masak makanan untuk menyiapin nanti kalau suaminya ada apa. Sudah masak, jangan sudah masak, terus diletakkan di samping rumah, sampingnya. Dan di rumah, gak ada di sampingnya. Kemudian Abu Tolha datang, kaifal gulam, ye kabari anak itu. Apa jawabnya? Qad hada nafsu, tenang. Saya mengharapkan anak itu ini istirahat dengan tenang. Abu Tolha yo memaham lainnya saja, kalau tenang yo biasa-biasa. Tidak, tapi sudah meninggal dunia. Akhirnya Abu Tolha makan. Nah malam itu sempat kumpul suami istri, ya biasa diladeni. Apa itu gini ya, wah biasa ya. Itu kumpul suami istri. Nah sudah berarti mandi Abu Tolha, terus dia mau keluar lagi. Itu mau kasih tahu, Mas, anak kita meninggal. Lu kok nggak tadi kamu masih tahu? Nggak tadi, waduh kamu gimana? Ya, saya kira omongan kamu anak kami tenang itu yo biasa-biasa. Tahu meninggal dunia. Akhirnya walhasil sudah selesai jenazah, terus dia sholat bersama Rasulullah SAW. Nabi terus cerita ya Rasulullah, saya pulang ternyata anak saya sudah meninggal dunia, istri saya enggak cerita saya sudah selesai makan, sudah selesai kumpul-kumpul, baru saya dikasih tahu jujur apa doanya, apa doa Nabi? Mudah-mudahan Allah barokah malam kamu berdua itu sudah diberi barokah. Ada seorang laki-laki dari seorang Ansor namanya Ibayah. Ternyata dari doa Nabi mudah-mudahan
Allah memberkahi perkumpulan kamu suami istri malam tadi. Dari perempuan lahirnya namanya putra yang bernama Abdullah. Dari Abdullah ini. Nah, dari Abdullah ini baru lahir 9 anak yang hafal Quran semua. Jadi di saat ini cucunya maksudnya dari putra yang namanya Abdullah. Nah, inilah diambil mafhum doa itu kadang-kadang tidak mesti pada kita. Nanya, bukan mesti pada anak, tapi pada cucu. Nah, ini barokahnya orang sabar terhadap ujian. Akhirnya luar biasa. Anak cucunya yang 9 dari putra nama Abdullah. Jadi perkumpulan semalam itu jadi anak itu. Nah, dikasih nama Abdullah. Dari Abdullah ini lahir 9 anak yang ahli Al-Quran semua. Semua. Makanya berkah itu tidak mesti pada kita ya. Kadang pada anak cucu. Tidak disebut siapa? Benar? Enggak sebutin lagi. Hanya sebutkan 9 anak saja. Ya cuman kalau dipikir itu mana lah orang tahan kayak gini tuh meninggal mesti nangis lah, itu tidak nangis kok, biasa. Maka saya bilang lagi mungkin ada tinggal cerita ini kayak kalau pada istri kita mas bikin, wah mungkin tamu cuma bang cepat pulang bang gajinya bang, jangan urusan itu bang, jangan lama-lama. Sudah aja sampai ya. Sudah Bapak Ibu. Bagus sobri, wallahu a'lam bishawab. Fatihah.